Salah satu hal yang membuat bencana datang bertubi-tubi adalah karena kita diam ketika melihat kejahatan, karena kita diam ketika melihat ketidakadilan. Dua fakta dari kasus Yodi Prabowo yang diabaikan oleh kepolisian adalah: satu, fakta mengapa Yodi Prabowo melakukan tes HIV ke RSCM, dan kedua, fakta Yodi Prabowo positif amfetamin tetapi tidak pernah diungkap sumber amfetaminnya. Yang kedua, pengakuan dari orang yang mengaku sebagai pelaku. Lihat dari tangkapan layarnya, bukan masalah pengakuannya juga, tetapi kata-kata dosen USU saja kutolak, apalah nanti aku ikut-ikutan tidak berkelas seperti kau. Apa indikasinya kalau bukan melacurkan diri? Yang ketiga, kasus bakar diri di Gang Kramat Ulu Jami, masih di lingkungan tempat ditemukannya almarhum Yodi Prabowo. Mengapa sejak awal sudah dikatakan bunuh diri, padahal saksi-saksi mendengar orang berteriak minta tolong? Dan mengapa tidak dibawa ke laboratorium forensik Polri, hanya dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk divisum? Mengapa kepolisian sudah yakin dari awal bahwa yang bersangkutan bunuh diri? Apa tidak menutup kemungkinan antara kasus Yodi Prabowo dan kasus orang yang bakar diri pelakunya adalah sama dan pesannya adalah sama? Jangan berani melawan. Jika melawan, ini yang terjadi. Konsumen adalah raja. Saya nggak melayani dengan baik. Kenapa? Karena yang memesan saya sadomasokis. Kenapa sadomasokis? Ya, dia menggigit puting saya sampai robek berdarah-darah, baru kemudian dia nafsu, baru kemudian melakukan hubungan intim. Maminya dengan tenang mengatakan, kamu wajib melayani konsumen, tidak boleh tidak, karena konsumen raja. Dan maminya dengan tenang datang, dia mendekati perempuan itu, menusukkan cutter dan mematahkan cutter itu di perutnya, di depan mata saya. Dan 1 hari sebelum ujian skripsi, saya menjemput Ray. Kehujanan di pinggir jalan, saya baca koran kota, halaman 1 menulis, seorang PSK ditemukan tersalib di Jalan B di Jakarta Pusat dengan 17 goresan cutter di tubuhnya. Ketika saya lihat itu, Ray, yang tadi malam masih ngobrol dengan saya, ternyata dia dibunuh oleh maminya juga. Pertanyaannya satu, anak seorang pelacur